Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi penertiban PKL di kawasan Pasar Raya Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang buah histeris saat barang dagangannya hendak disita oleh petugas Satpol PP karena menggelar dagangannya di atas badan jalan. Aksi tarik-menarik antara petugas dan pedagang terjadi saat penertiban di kawasan Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat. Penertiban ini mendapat perlawanan dari sejumlah pedagang buah yang menolak digusur dan ditertibkan lantaran berjualan di atas badan jalan dan fasilitas umum. Bahkan salah satu pedagang histeris dan memaki petugas yang hendak menyita barang dagangannya. Pedagang ini menolak dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemkot Padang dengan alasan sepi tak ada pembeli. Hal itu membuat mereka tetap menggelar lapak di atas badan jalan sehingga selalu kucing-kucingan dengan petugas. Perdagangan, maka lokasi tersebut sudah keramik. Kemudian alasan dari pedagang buah di dalam tidak jual beli. Maka dengan ada kebijakan seperti itu, khusus yang berjualan buah masuk di gang berita. Tadi kita lakukan penertiban karena ada beberapa titik PKL yang berjualan buah masih berada di luar di arena yang telah ditentukan. Kemudian kita melakukan penertiban. Meski mendapat perlawanan, namun eksekusi pedagang tetap dilakukan petugas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ketegangan pecah kembali terjadi di kawasan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Dua kelompok warga terlibat bentrok di kawasan Tapalang, yang mana perselisihan antara warga Kuridi dan Kasambang diduga terjadi akibat pertandingan sepak bola antar kampung. Aksi sekelompok orang yang berjalan di tengah jalan sambil menenteng senjata tajam dan berusaha menyerang kelompok warga lain terekam kamera ponsel pengendara yang melintas. Detik berikutnya, bentrok antar dua warga di Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat pecah. Suasana pun langsung mencekam dan kemacetan panjang tak terhindarkan. Bentrokan baru selesai setelah anggota Polresta Mamuju dikerahkan ke lokasi. Meski situasi sudah berangsur kondusif, aparat kepolisian masih disiagakan untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Menurut warga, bentrokan antar dua warga kampung ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, mereka bentrok akibat pertandingan sepak bola. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Andika Habda, iNews melaporkan. Pemirsa, karnaval dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Grobogan diwarnai insiden. Sejumlah anggota pemuda Pancasila mengamuk dan menghajar seorang penonton yang kedapatan mengacungkan jari tegah ke arah kelompok ormas PP tersebut. Sejumlah anggota ormas yang sedang mengikuti tiba-tiba mengeroyok seorang pemuda yang duduk di deretan penonton. Insiden ini membuat karnaval terhenti dan penonton terutama kaum wanita panik. Korban berhasil melarikan diri setelah beberapa anggota ormas dan warga yang menonton berusaha melerai. Menurut keterangan warga, korban menjadi korban pengeroyokan setelah mengacungkan jari tengah ke arah rombongan ormas. Setelah
Setelah suasana kondusif, rombongan ormas melanjutkan perjalanan karnaval hingga garis finish. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat terkena tepuk hingga terluka di bagian wajah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra tersulut emosi saat ia berusaha mencegah mahasiswa melakukan pelemparan botol air mineral bernegosiasi dengan perwakilan mahasiswa di gerbang gedung DPR RI Jakarta Pusat justru disambut perlawanan. Ia terkena lemparan air dan botol yang mendarat tepat di wajah hingga melukai bibirnya. Beruntung petugas reserse lain berhasil meredam keributan hingga baku hantam bisa terhindarkan. Kericuhan dipicu kemarahan massa mahasiswa yang tak terima dilarang petugas membakar ban bekas. Aksi bertajuk Indonesia Sold Out ini, mahasiswa mendesak sejumlah tuntutan kepada DPR. Di antaranya tolak RUU KUHAP bermasalah, tolak pasal bermasalah dalam RUU penyiaran, tolak militerisme di ranah sipil, hentikan intimidasi, kriminalisasi, dan teror terhadap gerakan rakyat. Meski sempat berlangsung ricuh dan menegangkan, aksi yang dijaga ketat ribuan personel polisi itu berakhir dengan tertib. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara pasca aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Bogor yang berujung ricuh, gedung Balai Kota Bogor jadi sasaran vandalisme hingga dipenuhi coretan cat semprot. Padahal gedung tersebut merupakan cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Gedung Balai Kota Bogor, Jawa Barat menjadi sasaran aksi vandalisme saat aksi demonstrasi mahasiswa yang berujung ricuh pada hari Kamis. Jumat pagi, sejumlah bagian bangunan kantor pemerintahan tersebut masih nampak dipenuhi coretan. Dengan adanya aksi vandalisme, tim ahli cagar budaya Kota Bogor bertindak tegas dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian. Pihaknya berharap tidak ada lagi aksi vandalisme terhadap cagar budaya yang memiliki konsekuensi hukum. Sehingga statusnya adalah cagar budaya yang sudah ditetapkan, artinya dia punya perlindungan hukum. Maka dari itu, saya sebagai ketua tim ahli waktu semalam melaporkan ini dugaan perusakan cagar budaya. Karena dalam undang-undang mengenai cagar budaya jelas sekali bahwa sekecil apapun perubahan bentuk, perubahan warna itu adalah perusakan. Jadi definisi perusakan itu sampai sekecil itu gitu. Artinya kalau ini dibiarkan tentu akan menjadi presiden buruk nanti ke depan bahwa bisa seenaknya melakukan hal-hal yang sifatnya merusak cagar budaya itu sendiri yang merupakan warisan yang seharusnya itu bisa kita lestarikan dan menjadi bermanfaat lah untuk generasi mendatang. Saat ini Gedung Balai Kota Bogor telah kembali dicat putih. Diharapkan aksi serupa tak terulang dan seluruh pihak bisa turut menjaga kelestarian bangunan cagar budaya. Dari Bogor, Jawa Barat, Yasmin Atania, iNews melaporkan.